Assalamualaikum, what's up Konawa? Welcome back to my channel Bang Ziz. Alright. Keisengan aku itu berawal dari keresahan juga. Apa tuh? Aku buat TikTok tapi belum mengupload video. Yang muncul di berandaku itu kaum pelangi semua, Pak. Tahu Bapak pelangi kan? Tahu. Pelukismu agung, Siapa gerangan pelangi? Punchline. pelangi di Jalan Katamso. Memang kreator-kreator di Medan ini, Ya. kalau nggak ada duitnya star syndrome semua, Pak. Biar tahu Bapak. Kembali lagi di Bacrit Podcast. Gokil. Keren. Mantap. Hari ini Ya, kompak. Ini agak bawel, agak recok nih bintang tamu kali ini. Bacrit kehadiran seseorang yang paling ganteng sekota Medan Raya dan aktif di TikTok dan aktif masyarakat Indonesia, masyarakat kota Medan mendengarkan suara-suara merdu dia di radio Mos FM. Ini dia Randa Kate. Agak panjang ya present-presentnya ya. Namanya Randa Kate, tapi orangnya tinggi. KT itu kan ini family di TikTok. Oh, family. Bukan ada nama-nama apa-apa, Enggak. Kirain Randa Karang Taruna, enggak? Dua. Enggak ya? Enggak ya. Randa kurang tidur. Kurang tidur. Apa ini? Sekarang ini ya. Paparazi. Udah nggak ada tuh. Oh iya. Jadi bahas yang udah nggak ada ya. Cantik ya. Hah? Gini lah. Kayak logo orang ku tengok. Awalnya niru dulu, ATM. Nggak apa-apa. Apa tuh? ATM. Amati. Awas. Orang mau komedi. Oh iya. Ah, Maaf. lurus sekali. ATM. Gak jadi. Ini Randa guys. Ini Randa. Halo. Namanya Randa. Apa Pak nama sebutan apa penonton? Konawa semuanya. Mana kamera? Halo Konawa. Oke, jadi Randa ini kita udah kenal lama. Sekitar Tahun 78 lah, 78. Tahun 78. 78 pas mamanya masih pacaran sama mantannya. Iya. Masih SMA lah itu. Kami udah berkawan. Udah berkawan kami. Apa kabar Pak? Sehat? Alhamdulillah. Makin sukses ya. Sukses. Kamera 3 biji. Nah, bentar dulu ya. Kamera 3 biji, ruangan studio podcast udah makin cantik. Amin. Kafe makin besar. Amin. Taplak meja nggak ganti-ganti. Heran juga aku. Berapa bintang tamu ku tonton ini ya taplak mejanya memang. Iya pula ya, bener. Ada sponsor. Ih, keren kali. Respect. Jadi host aja lah. Randa. Rindu memang. Udah Pak lama Ajis nih. kangen. Udah lama lah. Dulu kita sempat buat film ya Pak. Film paragraf pendek, baru. Paragraf baru. Gokil tiketing. Tiketing buat event. Gokil MC. Iya. Entah kemana semua orangnya sekarang. Saya ngerti ya, satu-satu hilang satu-satu. Tapi memang kayak gitu kurasa kalau misalnya hukum alam deh Pak. Hukum malam. Kita itu diprediksi sama alam. Oke. Penyanyi tuh alam ada mbak dukun sedang ngobati mbak dukun. Nggak boleh rupanya mbak dukun ngobati mbak dukun juga. Boleh kan? Boleh. Yuk next. Komedi terus. Lanjut. Jadi Randa ini kita udah kenal lama. Oke. Dari mulai aku stay di Medan kembali. Bener. Karena lama di Malang, aku kesini yang pertama kali aku hubungin kreator itu abangnya. Budi Yawan Storus enggak? Hah? Budiawan Adrianto Hari-hari yang tenang. Itu dia. Hari Tonang kan? Hari Tonang. Budiawan. Jumpa Bang Jis. Jumpa pertama kali. Dulu masih kameramen aku tuh. Masih kameramen Budiawan TV kan. Budi ke Jakarta, pada akhirnya aku kayak sendiri. Udahlah buat konten juga kan di TikTok kan. Disitulah aku kenal paparazi. Apa tuh?
Paparazi itu, setahu aku paparazi dan kawan awak semua pasti tahu paparazi itu adalah yang ngefoto secara tidak bisa Langsung. diketahui. Apa, netizen, Diam-diam. netizen, Iya, netizen. paparazi. Kemana channel? Mulutmu itu. Masih ada yang ingat? Atau Masih ada masih slogannya. ada? Enggak, masih ada orang yang ingat itu? Nggak ada lagi lah. Nggak ada. Udah hilang. Udah hilang. Hilang ditelan bumi. Penontonnya pun udah nggak ada yang sadar kalau ini loh bagian dari paparazi. Dulu kan Pak Paparazi itu kan nggak naik. Memang monet. Naik kalau ada abun. Ih. Sama ini yang melarikan uang arisan. Oh, Maimunah. Siapa namanya kemarin? Dia yang melarikan uang arisan tuh ya? Lupa gue. Borek. Bukan. Pokoknya video kami tuh sempat. Baru Regar kan? Regar tau nggak deh? Lupa gue. Tapi sempat tuh meledak view-nya. Meledak karena dia ngelarikan duit. Meledaknya setelah dia ngelarin duit. Iya. Padahal video diupload jauh sebelum Sebelum itu. Kalian bilangnya sama kawan kalian itu ya, katanya balikkan duit kami katanya. Dipikir orang itu kawan kan, karena undang bintang tamu gitu. Iya. Kayak bapak lah kan undang di sini kan. Tapi kan emang kawan kita. Enggak, maksudnya yang lain-lain. Iya, tapi pas ngundang dia itu Belum emang bermasalah. Belum berkawan. Belum, udah berkawan, udah kenal. Berkawan tapi masih kayak gitu-gitu aja. Oh. Nah, dia belum bermasalah tuh ngelarikan duit, masih kayak buka usaha rumah makan apa segala macam. Begitu selang setahun terkenal di Medan dia ngelarikan uang arisan kan. Naik video kami, gitu. Main juga duitnya. Ditambah jual channel. Jadi jual channel. Gak tau, Ramli, yang megang Ramli. Oh, Ramli. Kubalikan sama dia. Oh gitu. Tapi sama Ramli gak ada masalah ya. Nggak ada masalah. Tapi berkawan. Aman. Siaran juga bareng. Sama Uleng berarti bos. Uleng kalau kau nonton ini aku benci kali kau ke Kamboja itu ya Uleng. Sama aku juga. Apain kau ke Kamboja itu? Pau. Heran kan? Kayak gak ada lagi admin-admin di Medan ini. Macam nggak ada kerjaan lain. Udah bagus-bagus kau kerja di JNT jadi kurir. Kenapa kau ke Kamboja jadi admin judi online Uleng? Tangkap Pak, tangkap! Lucu kali Bang. Sumpah lucu kali lucu. Tapi Pak ada yang mau kutanya Bapak nih Pak. Apa? Aku masih banyak pertanyaan. Sabar Udah dulu, nanya. ganti dulu. Karena kita kangen ini. Aku maksudnya kayak heran aja aku kenapa aku diundang ke Bacrit ini. Sedangkan video-video sebelumnya tuh yang ku tengok tuh ketua. Ya kan, ketua inilah, ketua ini. Tapi Anda adalah wakil ketua. Iya, Tapi Anda wakil ketua. Ketua di tongkrongan. di tongkrongan. Ketuanya Bang Budi. Ketuanya Bang Budi. Wah. Tapi nggak dianggap juga sebenarnya sih. Bandel-bandel kali kawan-kawan. Mana mau didengarkan kata-kataku. Oke. Cuman si Iki aja yang nurut. Oke. Gini. Randa ini kan banyak yang nggak tahu nih. Adalah anak daerah. Ya, yang bener-bener pelosok, benar ya? Siantar. Siantar. Nggak pelosok kali atau pelosok emang? Kalau Rumah Siantar itu kota tapi kecil. Posisi rumah. Posisi rumahku kota. Kan Batu bata tapi kan. kayu. Batu bata depannya tembok. Tembok. Oh, Panglong. Kayu. Hah? Next. Oke, next. Iya, jadi Randa tinggalnya di aslinya Siantar. Siantar. SD, SMP, SMA, SMA Siantar. di Siantar. Lalu kuliah. Enggak kuliah aku, Pak. Nggak kuliah. Enggak kuliah. Cuman Budi aja kuliah. Budi kuliah tapi nggak selesai. Oke, kita nggak usah bahas Budi. Iya. Kalian berapa bersaudara? Aku 3. Kayak banyak kali ya mikir gitu. Gini. Ada yang hilang kececer. 4 bersaudara. Oh, 4. 4 bersaudara. Ah. 1 adik paling kecil, tapi apalah dibilang ya? Ya adik awak juga lah. Karena orang tua kan 2 kali nikah kan. Gimana? gimana? Pokoknya kalau yang aslinya broken. 4 bersaudara lah pokoknya. Oh, tapi Totalnya totalnya yang kandung 3. Oke. Tapi adik aku juga tuh. yang Adik paling kecil. sayang. Sayang kali lah. Paling kecil cewek. Perempuan pula, Pak. Cewek. Oh, jadi harus kita jaga kali. Sedangkan cewek di luar sana tidak kau jaga. Ih. Mama jangan nonton ini. Oke, dari Kisaran ke Medan, Siantar. Siantar ke Medan, tujuannya ngapain? Awal banget. Jadi gini tuh Pak, Budi tuh posisinya kan 2013 tuh udah di Medan. 2013 dia udah di Medan, udah dapat kerja sambil kuliah.
Nah, aku tamat sekolah tuh 2015. Tamat sekolah 2015, ada problem di keluarga. Problemnya tuh kayak aku pengen kuliah tapi keluarga aku lagi nggak ada duit. Oke. Dah, adik aku yang di bawah aku tuh mau masuk SMP atau masuk SD, aku lupa. Pokoknya dia lagi ada kebutuhan sekolah juga lah, dan pada akhirnya ya udahlah, daripada di Siantar aku juga nggak kuliah kan, mending aku ngikut abangku ke Medan. Oke. Nyari-nyari kerjaan di Medan gitu. Karena Budi posisinya juga udah kerja nih di Medan. Di Mos FM. Di Mos Enggak. FM. Pertama kali aku nyampe Medan itu dibawa ke radio Mos FM, Oke. kerja di Mos FM tapi jadi cleaning service. OB. OB, gaji 500.000 per bulan. Per bulan. Cuman dikasih tempat tinggal di situ. di situ. Oke. Makan tanggung sendiri. Bapak lah kayak mana mutar 500.000 itu pandai-pandai. Dari Judi 2015. online. Kalau JP nutup memang. Kalau JP nutup memang. Oke, jadi Mos FM dari tahun Mos 2000, 2015 sampai sekarang. Iya, sampai sekarang Kita aku nggak di bicara MOS. Budi. Nanti kita undang dia sendiri. Iya, nggak, Aku- maksudnya dari 2015 sampai sekarang memang di MOS, tapi sempat break 1 tahun. Oh, gara-gara Karena aku resign tuh dari 2015 ke 2016, aku resign resign menjadi OB. menjadi cleaning service. Ya. Dah. Bedanya apa? Udah. Beda, kalau OB tuh disuruh-suruh Pak, cleaning service bersih-bersih. Oh. Ah, ini aku ngerangkap. Dua-dua aku kerjakan. Oke. Gitu. Oke. Jadi 2016 aku sempat resign. Resign dari CS. Dari CS. Oke. Melalang buana lah, entah kemana-mana itu setahun. Oke. Sampai 2017 akhir. Masuk lagi. Baru masuk lagi aku ke Mos FM jadi Sebagai penyiar radio. Penyiar radio. 2018 awal sampai 18 sekarang. sampai 2023 itu 5 tahun. Hampir 6 tahun lah. Hampir 6 Hampir 6 tahun. 6 tahun di dunia radio. Di dunia radio. Dulu Desta berapa tahun? Radio. Desta legend sih. Iya, berapa tahun dia? Puluhan kayaknya. Oh iya. Berarti harus ngikutin kayak dia puluhan. Iya. Hah? Tergantung. Tapi ngefans sama dia. Ngefans lah Pak. Kali ya? Kalau ditanya siapa penyiar radio paling favorit itu Desta. Yang kedua Gofar Hilman. Tapi Gofar Hilman aku ngefans karena suaranya. Oh, Memang suaranya itu radio person kali lah. Oke. Yang ketiga Budiawan. Budiawan. Emang iyalah. Ketiga. Sama dia belajar kan? Iya, betul. Dia yang training kan. Oke. Gini mulu enak kali kau nggak. Mulut Emang enak kali kau nawaknya. engkol. Oke, Randa. Sekarang masih di MOS. Masih Pak. Setiap hari siaran. Senin sampai Jumat jam 4 sampai jam 7 malam cuma di santai sore. Mos FM paling ter-Indonesia. Oke, gokil. Gak ada kalian mau tepuk tangan ya. Tepuk tangan ya orang ini. MOS FM itu Pernah dengerin kan Bapak? Pernah lah, kan kita juga request kan? request Iya. lagu-lagu rohani. Tapi kebantu Pak. Maksudnya kayak karena jadi penyiar di Mos FM ini, nah kebetulan aku tuh dapat radio yang tepat. Berarti yang lain nggak tepat. Karena Kayak mana aku bilang ya? Karena aku di Mos FM, aku bilang lah Mos FM paling tepat. oh, Karena aku masuk ke situ, radio aku ini kan di Medan ini dia masih kalau nggak nomor 1 nomor 2. Dia kan kita per 3 bulan sekali tuh ada kayak keluar peringkatnya. Oke. Peringkat dari AC Nielsen. Oke. AC Nielsen namanya. Jadi posisi Mos FM tuh paling jatuh pun itu peringkat 3. Se Kota Medan. Oh, Di Kota Medan. paling jatuh. Iya, saingannya itu cuma satu, yang Radio Network. Radio Network itu maksudnya dia ada di Jakarta, di Bandung, di ini kayak Prambors, Radio iRadio. Itu kan dia radio network. Sebenarnya nggak saingannya kita. nasional. Nasional. Kalau saingannya kita yang emang bener-bener lokal. Umsu Radio. Bagus, maksudnya Radio itu bagus. 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 Karena tadi belum selesai gerakannya. Iya. Gimana selanjutnya gerakannya? Gini, wah. Gitu. Karena mahasiswa kan. Iya. Mahasiswa tuh kalau berkembang tuh bagus. Kita support lah. Iya, support lah. Oke. Hari ini Randa aktif kembali. Sempat rame dan hari ini belakangan juga rame juga ya, sering terjadi FYP for your page. Nggak tahu kepanjangannya apa itu. Sumpah gue bilang nggak tahu. Penting penontonku banyak, udah senang aku udah.
FYP gitu. For You page. Bapaknya nggak tahu kan? Tahu For You page? Apa artinya? Untuk kamu halaman. Apa hubungannya? Cak lah. Halaman berapa yang kau baca? Beranda. Iya. Harusnya kan masuk ke For You beranda gitu. FYB. FYB. Bisa. Nah, kalau FWB, Friend with Benefit. Iya, kalau SPG? Sales Promotion Girl. Yes. Betul ya. Iya, iya. Agak nyambung sih gitu ya kan. Iya. Randa ini banyak sekali mengenal kreator-kreator yang ada di Medan. Termasuk yang hari ini lagi naik-naik daun. Banyak. Ya, nyanyi. Sandwich. Suara dengar. Sandwich. Naik daun. Oh, nggak nyampe aku Kimbe. Naik daun suara itu hijau daun, ya kan? Nah, kalau di sini ada dia. Ada. Daun telinga kan? Nah. Ya. Udah, next. Ada lagi? Nggak ada. Habis. Iya, jadi banyak kenal kreator-kreator, termasuk Randa ini kalau aku perhatikan, kawan awak, Randa ini mulai naiknya itu di TikTok. 2021 ketika pada waktu itu si Randa emang lagi gabut aja. BU kayaknya. Enggak ya. Tiap hari di BU kita. Jangan kalau BU itu tiap hari kita. Tiap hari BU. Tiap hari BU. Iya. Cuman mulai ada di TikTok tuh 2022 awal lah. Apa yang dulu kan kita nganggap waktu kita ngobrol-ngobrol, yuk main TikTok, kau joget-joget, lah, ya kan? Apa itu lep-lep, ya kan? Kenapa makan ludah sendiri? Itu Pak, memang ku akui Pak. Kenapa? Aku kemakan cacianku sendiri lah bahasanya kan. Kayak kawan-kawan. Karena paling vokal ngomongin tentang TikTok dulu. Iya kan? Karena dulu gini, TikTok itu isinya cewek-cewek joget semua, betul nggak? Setuju kalian kan? Isinya cewek, setuju kan? Cewek-cewek joget semua Pak. Sampai sekarang kan? Sampai sekarang udah meminimalisir. Nah ternyata Dengan mandi lumpur. Makan tanah. mandi tepung, mandi telur. Ada loh teman kita yang makan tanah. Loh. Siapa sih? Ada loh Jaki, Bang Jack, Jaka Jack Medan. makan tanah dia. Kenapa? Live makan tanah. Woi Jaka Jack. Makan tanah itu kan mainnya sama kita. Ya. Makan tanah. Yang dia konten-konten motor-motor itu. Iya. Uki mak Jaka Jack ini memang. Ya kan dah. Makan tanah. Kenapa kayak gitu? Gak tahu. Karena gift. Yes. TikTok tuh memang kayak gitu. Karena kan dia ngelihat, Challenge. karena kan dia lihat, penonton TikTok nih suka nih lumpur berbau-bau tanah kan gitu kan. Iya. Nah, dia ATM daripada lumpur tadi dibasahi lumur, mending masuk dalam tubuh. Aduh, butuh duit bilang, telepon kawan, selesai. Nggak usah challenge kayak gitu-gitu. Aku adalah salah satu host TikTok yang tidak men-challenge diriku, Pak. Oke, lanjut lagi Mas. Nanti sabar, pelan-pelan. Oke. Kepotong nih. Oke. Tadi masih ngebahas kenapa akhirnya menelan ludah sendiri. Jadi aku posisinya itu beli handphone baru. Nih, Asik. tahun 2021 itu ya. Ini kan baru waktu tahun 2021. Ini kan udah second kan. iPhone. Inilah pertama kali aku menggunakan iPhone. Dulu kendala aku buat konten, buat video itu untuk Instagram, handphone. Oke. Setelah ada ini, ku tengok tuh kawan-kawan tuh punya followers banyak-banyak di TikTok kan, kayak Rambe, Ahmed, Bapak, baru Ibnu, Budi, Bang Wanda semua lah. Iseng lah aku buat, karena keisengan aku itu berawal dari keresahan juga. Apa tuh? Aku buat TikTok tapi belum mengupload video, yang muncul di berandaku itu kaum pelangi semua, Pak. Tahu Bapak pelangi kan? Tahu. Pelukismu agung, Siapa gerangan pelangi pelangi di Jalan Katamso. Langsung cepat ya. Iya. Cepat dapat ya. Padahal nggak mau punchline tadi ya. Jadi aku resah sama itu. Karena setiap buka TikTok Pelangi semua. Pelangi Di situ semua. ada siapa yang di Jerman tuh? Ragil. Aku kayak ku buatlah video. Kalian apa gini pelangi merepet gitu kan? Rupanya meledak, Pak. mozzarella. Bang, mozzarella. Keju. Keju mozzarella. Keju. Iya, keju. Ya. Morteja. Dilurusin lagi. Dilurusin lagi. Enggak, morteja baik dah. Kan
Cut nanti, weh, bahaya kali. Bahaya kali, weh. Aduh. Emang Jadi itu yakin, tapi jurang. aman, Yakin? aku aman. Oke. Kasur main. Gas. Banyak kok lagi viral tinju-tinju. Aku bilangnya cuman mozzarella, ya. Aku cuma mozzarella. Iya, tapi aku tahu arahnya Oke, kemana. berarti ngelihat pelangi-pelangi. Pelangi-pelangi. Oke, akhirnya Aku buat video tentang keresahan aku terhadap kaum-kaum pelangi yang aku bilang kayak Adam tuh dijodohkan dengan Hawa, bukan Adam dengan Santo. Kan misalnya gitu-gitulah. iya, FYP ternyata. langsung Bingung aku. video kok. pertama. Iya. Kok 99 plus notifku. Iya kan? Tengok 40k yang nonton, 100k. Refresh lagi. Refresh, followers naik 10k. Tapi komen hujatan semua dari kaum-kaum pelangi itu. Jadi tuh sampai di followers aku 40k, aku tuh masih diserang sama kaum-kaum pelangi. Diserang aku habis-habisan. Sampai di Medan tuh aku dapat julukan si paling normal. Si paling normal. Itu tuh si paling normal tuh kata gitu-gitu. Padahal emang Memang normal aku. serius. Dan kayak gitu. Serius. Banyak kali. Bentar. Ah, Bentar. apa tuh? Orang-orang yang bahaya lagi. Orang-orang yang mengaku kebanyakan dirinya normal. oknum-oknum yang bergabung, ini contoh case. Bergabung di BNN itu untuk melindungi dirinya, Karena dia pengguna. oke. Karena banyak case seperti itu. Oke, paham. Bukan nggak mungkin Anda dijuluki si paling normal untuk melindungi diri Anda kalau Anda adalah pelangi. Yang julukin aku tuh justru si pelangi-pelangi itu. Pak. Yaitu trik Anda. Tidak. Banyak pelangi-pelangi itu yang di Medan-Medan ini sampai ngecer-ngecer aku nawarin duit apa segala macam. Itu ku maki semua. Ku tolak semua lah. Aku normal masih. Yakin? Iya kan? Aku pengen punya anak loh, Kimbe. Pengen punya anak aku. Iya. Pengen nikah aku sama kaum Hawa. Hawa. Iya kan? Pakai hawa nafsu. Betul. Iyalah, masa Gak mungkin kalau gak nafsu. Iya. Terus next, jadi udah kemana aja kececer itu? kamar mandi, tisu. Aduh malunya lah ini. Nonton pula nanti kawan-kawan ini. Maaf, jomblo bebas. Ya kan. Oke. Jadi, aduh ini agak-agak Tapi jurang nggak apa-apa Pak, kita mainkan. berat sebenarnya. Apa tuh? Karena nggak jadi planning aku bahas pelangi ini. Ya udah kita langkai. Nggak apa-apa kita bahas. Memang dia mau kan. Di Medan banyak. Banyak lah bejibun kok. Serius. Di Medan. Boleh tahu perkumpulannya di mana? Nah kalau kumpulannya aku nggak tahu di mana. Tapi kalau misalnya kita kemana aja ada. Ah iya. Nandain di Medan. Kalau dia, ya, hush. Yang pasti dia banyak perempuannya. Maksudnya, Anda juga banyak perempuan Anda. Maksudnya gini loh. Nah, Bapak kalau misalnya punya kawan, kenalan dia tuh linknya perempuan-perempuan tuh banyak. Perempuan-perempuan tanda kutip, mapan nggak maksudnya? Misalnya perempuan-perempuan itulah. pakai bendo. Tanda kutip. Apa Maksudnya ini? perempuan-perempuan yang bisa kita bilang tuh kayak ngehits dalam dunia perdugeman. Oh, halus ya. Iya. Halus. Ya, itu biasanya kan dipegang sama kaum-kaum yang kayak yang gue bilang tadi. Oke. Jadi kalau misalnya kita gabung ke circle itu pasti akan ketemu dengan kaum-kaum ini nih. Yang bahkan kita tuh dapat tawaran dari mereka-mereka itu. Udah Berarti- nanti kok aku kasih perempuan nih. Berarti dunia malamnya di kota Medan yang seperti itu Iya. kebanyakan pelangi. Banyak kali. Persentasenya? 80%. Serius? Iyalah, Pak. Yes. Mantan editor kok kerja di situ? Kena dia nggak? Ki, tanya si Rizky itu. Jumpa pasti itu tiap hari di situ sama orang-orang yang kayak gitu-gitu. Iya. Itu udah pasti. Enggak, masih belum terjawab. Tandanya apa? Bisa nggak kita lihat ketika dia pas-pasan sama, oh ini pelangi nih. Ganteng. Kau? Aku nggak ganteng. Oh kok nggak? Nggak ganteng aku. Nggak. Ganteng. Ah. Baru kalau tanda yang lainnya gue nggak tahu. Cara bicara. Kalau misalnya kita udah ngobrol sama dia nanti ketahuan.
Berarti tanpa ngobrol kita nggak bisa tahu. Nggak bisa tahu. Tapi kalau udah ngobrol, mungkin kita tahu. Oh Oke. ini lain nih, ini beda nih. Iki William. Normal kali lah anaknya Sanu ada satu kok cemana. Tapi sepele. Orang-orang yang seperti itu justru untuk melindungi. Kembali lagi, bener kan? Betul, Iya kan? betul. Untuk melindungi bahwasanya contoh kayak belakangan ini. Siapa tuh? Aduh, siapa lagi namanya? Parel. Bukan. Oh bukan. Bukan yang Farel sama yang, Dr. Richard. Bukan dia Oh, bukan. Bukan. Dia suaminya dia harus mati lampu. Oh. Siapa sih Oh, namanya? aku tahu tuh berita. Aduh. Yang kakak-kakak pakai jilbab itu kan? Yes. Yang ternyata suaminya menikah Ya. sama sahabatnya itu kan? Ya, Bukan, selingkuh sama sahabat sama Iya, laki-laki dokter juga. juga. Iya, tahu. Tapi lo Nah, lupa namanya. tapi punya anak. Dokter tadi punya anak gitu. Nah, gini Pak, aku bahkan tuh pernah ngomong sama satu dia Pelangi. tuh bisa kita bilang maminya lah. Tapi Oke. dia laki-laki, tapi dia maminya. Keju. Mozzarella? Bukan, Enggak. beda. Dia ini di Jakarta. Oh, di Jakarta. Di Jakarta. Enggak di Dia- Australia. Enggak, Enggak. Australia ragil. Oh, Ragil. Dia tuh ngomongnya gini. Dia kan banyak nih anak-anak perempuan-perempuan ini yang di apalah itulah gitu kan. Terus dia juga punya pasangan, Oke. cowok juga. Oke. Jadi aku pernah sampai nanya tuh, kok mau sampai kapan kayak gini? Kok nggak pengen nikah? Ya aku pengen nikah, tapi hanya untuk dapatkan anak aja. Oke. Tapi kalau jati diriku di sini sebenarnya, jati dirinya dia tuh tetap suka sama laki-laki. Tapi dia sayang nggak sama anaknya? Sayang sama anaknya sayang. Tapi sama mama Sama- anaknya, Sayang, tapi ibu dari anaknya itu sayang juga. Tetap dinafkahi, dikasih per bulannya cukup. Kalau misalnya mau minta jatahnya pun maaf cakapnya dikasih juga. Tapi jati dirinya tetap di laki-laki. Ibu dari anaknya tadi tahu kalau dia itu punya jati diri yang kayak gitu. Nah kalau itu aku nggak tahu. Urusan keluarga orang apa yang aku campuri? Iya sih. Yang penting dia udah nikah, udah ada anaknya, udah ditanggung Oke, jawabinnya. ini untuk pengalaman kawan-kawan yang hari ini masih dalam kategori normal. Anda kan ketua si paling normal. Udah si paling normal, ketua pula. Wakil. Wakil. Karena ketuanya Jakarta. lagi diskotik. Lagi- diskotik, DJ, disjoki. Di joki. Iya. Untuk mengantisipasi virus itu datang ke diri kita. Itu virus ya? Virus lah Pak. Iya. Seperti apa? Menurut seorang Randa Kate. Kerja. Hah? Kerja. Ya mereka kan lagi kerja itu. Maksud aku cari kerjaan yang betul-betul halal mencukupi kebutuhan. Oke. Karena menurut aku peluang masuknya kaum-kaum pelangi ini kepada cowok-cowok normal adalah duit. Dia ngasih duit ke cowok. Dia normal. ngasih duit, dia ngasih perempuan. Jadi targetnya mereka itu yang emang benar-benar ganteng tapi pengangguran. Pernah ada cerita nggak terjebak? Oh nggak pernah. Kalau alhamdulillahnya aku emang udah mindset aku kalau ketemu aku sama yang kayak gitu-gitu bisa membatasi. Walaupun misalnya ada ngasih job nge-MC, ada ngasih job endorse, ya aku cuman sebatas job aja, selesai job pulang. Tapi pernah digodai? Sering lah Pak. Boleh lihat contoh godaannya seperti apa? Ada nggak bukti chatnya? Oh nggak ada lah. Itu Jadi godainnya? bahkan bukan menggoda sih, langsung to the point. Wow. To the point Pak. Aku Physical touch. chat. Kok aku kasih duit sekian, tapi nanti malam kok ke apartku ya. Gitulah. Itu cowok. Iya, itu cowok. Dan itu bangsatnya MC juga di Medan ini. Cuman aku gue Melambai. Kalau kita nengok dari looknya normal kali Pak. Ganteng. Nggak ganteng-ganteng kali lah. Masih ganteng kau. Masih ganteng aku. Daripada Iki. Gantengan Iki, Danu sandwich. Danu. Di sini soalnya kan. Oh iya. Kawan awa. Kawan awa. Kawan awa. Berarti untuk mengantisipasi virus itu masuk ke dalam diri Kerja. kita. Kerja. Kitanya yang harus kerja. Kita tuh harus kerja. Harus mengisi kegiatan positif. Mengisi kegiatan positif, ada duit sama lingkungan. Carilah lingkungan yang memang betul-betul laki-laki. Oke. Nah, kadang ada kawan-kawan awak ini kan pantang tegiur sama perempuan. Iya. Ternyata perempuan ini punya kenalan. Kayaknya bukan hanya kawan-kawan ente deh. Ente juga seperti itu. Enak kali kopi nih ya. Enak kan? Enak kali kopi nih memang. Kopi Konawa. Konawa. Kenapa bisa bahas pelangi kita ya? Heran juga aku. Iya, karena tadi awal mula ke TikTok. Iya. Baru setelah itu
setelah dari bahas kaum pelangi, aku nyetop tuh di waktu followers TikTok aku masih 50k. Aku nyetop konten itu, terus ku ganti dengan konten siaran sama konten komedi. Abang Ade sama Ade. Budi. Di situ rupanya makin kencang naiknya, der gitu. Oke. Jadi ke jalan kemana-mana tuh udah banyak lah yang bilang, ih ini Bang Randa ya, Bang Budi ya gitu. Star syndrome sedikit lah. Asik. Akhirnya aku merasakan apa yang dirasakan orang itu pada itu. Betul. Akhirnya aku bisa menjadi seperti ini. Akhirnya. Tapi nggak ada duitnya. Nggak ada duitnya. Serius gak ada duitnya. Orang kau ngejudi doang. Bukan Pak, TikTok tuh nggak ada duitnya kalau kita nggak live. Iya. Ah. Tapi kan kau sering live, sering dapat, duit tak nampak. Cuman lah, kawan awak, adik awak, Siki Bang petir enak nih katanya. Petir. Agak mendung dikit kan, agak mendung. Kayaknya keluar petir kali 500 nih Bang katanya. Udahlah, apa enggak? Hancur rungkat tentean. Itulah kalau cerita karir di TikToknya kayak gitu. Iya. Nggak nanya jumlah followers sekarang gitu ya? Nggak peduli juga orang lain. Karena kan untuk gini, kenapa nggak ditanyakan? Karena untuk mencapai followers di TikTok banyak itu sekarang gampang. Gampang, betul. Kan Itu gitu. Bukan jadi sebuah pencapaian sekarang. Bukan. Apalagi centang biru di Instagram. Iya kan? Bukan sebagai pencapaian. Cuman kalau ini belakang Anda baru pencapaian. Iya. Pamer. Silver sama gold. Enggak, kalau pamer kita taruh di sini. Iya, itu nggak masuk kamera. Tapi memang iya, kalau itu aku sepakat. Iya kan? Aku masih mengakuin kalau di TikTok itu kalau misalnya kita nggak berkembang di YouTube, nggak ada apa-apanya sih. Cuman sebatas ya udah, sebatas kau di tempat dan circle followers semua aja. Tapi kalau untuk diakuin sama banyak orang, kalau nggak main di YouTube, YouTube-nya juga nggak naik, Iya. baru. Itu nyindir aku. Habis ku sindir dia, disindir balik. Emang bagus sekali emang. Emang penyiar gitu, penyiar. Bagus. Aduh, rapi dia ya, rapi dia. Ada bridgingnya, ada editingnya, ada. Awak mancing ke pancing. Gila kangen kali aku sama sumpah. Tapi itulah enaknya kalau misalnya kita berkawan ini kan Pak nggak ada sakit hati lagi. Serius, betul. Ya udahlah, orang tahu sama tahu kok. Betul. Memang itu yang lagi kita rasakan cuman. Betul. Makanya aku pengen main YouTube nih. Makanya aku mau datang ke sini. Oh gitu. Pak pinjam kamera kan gitu. Pak banyak kali kawan-kawan aku ini berbakat, cuman nggak ada wadahnya kan gitu. Kita buat wadahnya. Kita buat di sini. Sandwich tuh dia lagi butuh studio Pak. Sandwich. Sandwich tuh. Iya. Saya Band yang lagi viral di Medan namanya Sandwich. Ah. Yang penyanyinya kayak cacing kepanasan. Asal nyanyi kakinya ke kiri, tangannya ke ujung asbes. Itu dia, mereka tuh lagi hype-hype-nya di Medan. Tapi menurutku ya, ini menurutku. Kalau misalnya dari Sandwich saya bilang enggak, aku salah, sorry lah. Iya. Mereka tuh kayak lagi kurang tempat. Oke. Kurang tempat untuk mungkin kayak mereka buat konten. Mereka ikut manajemen kan? Kayaknya manajemen sih, tapi manajemen Yap. Sandwich sendiri. Oh, orangnya Mereka juga. Mereka kayaknya pernah dapat ini ya, endorse hijab. Enggak ya? Vokalisnya Enggak. pernah hijab. dapat endorse hijab enggak? Apa namanya? Korek kuping. Korek kuping. Korek kuping pernah dapat. Maksudku gitu loh, orang itu kayak ini keren nih bandnya, Iya. tapi mereka punya alat yang memang betul-betul anak band, tapi mereka tuh tidak punya studio sendiri. Paham Siap lah kau nawak. Siap kan awak ya? Siap. Maksudnya kalau mereka punya studio sendiri kan mungkin mereka tuh lebih gampang buat video, buat konten, buat YouTube, nge-cover, terus juga buat lagu sendiri, Siap. nge-live. Abis ini kita duduk kan di sini vokalis. Nanti aku telepon dulu si Danu. Nah, coba telepon sekarang. Nanti. Oke Pak, aman Pak katanya udah. Oh ya, aman ya. Oke, Randa. Kita banyak kenal nih. Apa tuh? Kreator-kreator yang ada di Medan. Aduh. Tapi kenapa kemarin nggak ikut YouTube Rewind? Karena aku situ nggak main YouTube. Ada yang tidak main YouTube tapi ikut. Main YouTube Rewind itu dulu kan masih insecure Pak. Maksudnya kayak Gengsi ya? bukan gengsi. Ajang bergengsi lah di situ ya. tahu lah kreator-kreator. Tapi kan aku ajak.
Iya sih. Aku yang Awak yang insecure. aku yang ngajak loh. Pak, bapak yang ngajak nih, kawan-kawan yang lain belum tentu setuju kan? Dengan posisi mereka yang punya subscriber banyak-banyak, ini siapa kan? Berarti Anda meragukan saya mengajak. Ada orang yang saya ajak jadi ketua panitia. Oh iya, tahu. Dihargai? Iya sih. Padahal kalau aku ikut campur di YouTube Rewind itu kayaknya lebih. Nanti ada. Ada lagi. Itu. Aduh. Nah, ini kan menurun ya kreativitas untuk ketika ada ngerasa nggak sih ketika munculnya hype-hype-nya TikTok ini munculnya TikTok kurangnya kreativitas video panjang. Iya betul. Iya kan? Lebih banyak simpel-simpel aja yang penting naik. Ini ada apa namanya hormon endokrin. Apa itu? Jangan pakai bahasa-bahasa biologis lah. Itu bener apa enggak ya? Enggak, kayaknya endokrin. Jadi dia ada yang namanya hormon kita ini, ada hormon kesenangan pribadi ketika ngelihat penonton banyak, like banyak. Oh iya. Jadi apa namanya? Candu. Iya betul. Nge-repress. Padahal yang dibuka aplikasi itu doang gitu. Kalau dia baru mungkin gitu pak. Tapi setelah kayak udah biasa aja udah. Iya itu yang saya. Mau rame mau enggak bodo amat. Penting aku upload. Maksudnya yang penting aku TikTok tuh tahu aku aktif. Iya. Tapi kalau nggak rame juga, ya mohon maaf nih, tiba-tiba nggak ada penonton, males Anda. Justru enggak pak. Katanya. Pak, aku tuh pernah berada di TikTok aku nih yang awalnya dung begitu tiba-tiba drop, kena shadow ban. Oh pernah. Pernah kena shadow Tapi ban. nggak hilang akun. Tidak hilang akun. Nggak pernah hilang akun. Nggak. Jadi dia shadow. Anda belum merasakan hilang akun. Oh, Bapak sudah pernah ya? Iya, 300k hilang. Ada. Akhirnya malas. Ketat kali TikTok. Bro. Iya, TikTok memang ketat. Udah nggak ada duitnya. Ketat. Tapi banyak orang kok kaya dari TikTok tuh ya, heran juga aku. Affiliate. Karena beda. Kalau itu Beda. kita bahas itu beda. Itu babnya beda. Itu adalah berdagang. Iya. Pure berdagang affiliate. Pure berdagang. Itu sistem dagang. Ini kita beda bahas pembahasannya beda. Kalau aku lihat itu dia tadi apa tadi? Followers hilang, akun hilang. Iya, hilang. Tapi enak. Malas aku jadinya. Bapak berarti yang salah. TikTok tuh modelnya Kan- gini, Pak. ah. Misalnya ini nih ya, sorry ku potong. Akun Bapak hilang nih, yang followersnya udah gede lah. 300k. Berarti kan udah banyak konten-konten yang FYP kan? Iya. Ketika Bapak buat konten baru lagi, buat akun baru, itu lebih cepat naiknya. Tidak. Turun. Berarti Bapak tidak menarik. Itu sudah. Waduh. Ku bakar lu rokok, ku biar enak cakep-cakep ya kan? Aduh, Bapak di YouTube aja atur rambu-rambu lalu. Nanti saya ditunjang lagi sama yang ngaku-ngaku OKP. Aduh, ya juga sih. Bahaya buat di Medan, cuy. Di Jakarta aja kejadian kemarin kan seperti itu kan? Iya, di amuk masa kan? Iya, di Tebet depan Wong Solo. Itu sebenarnya yang aku cita-citakan ketika aku buat konten. Paham? Yaitu kejadian dikeroyok masa. Iya, di amuk itu. Iya. Itu cita-citaku, goals aku buat konten itu. Kejadian. Sebelum aku menikah, cita-citaku pengen di amuk masa. Akhirnya aku pensiun lah kita bilang ya. Pensiun dibuat orang, akhirnya Orang yang kena. orang yang kena gitu. Jadi kalau hari ini posisinya buat kayak gitu sebenarnya bisa. Cuman kalau dulu dengan resiko yang sama tapi kondisinya berbeda. Dulu aku perantauan sendiri, nggak ada yang nanggung aku di sana. Tak ada yang kenal aku. Artinya aku kenapa-napa, tidak ada yang nanggung resiko tadi. Kalau misalnya kenapa-napa berarti Bapak udah sama nama kotanya tuh. Malang. Ih. Ya kan? Iya. Kalau Nah, itu kondisinya kemarin. Nah, setelah menikah kondisinya berbeda. Sudah punya istri, sudah punya keluarga, usaha, tinggal di Medan juga. mikirnya panjang. Orang tua juga ada yang kenal, kan gitu. Jadi batin sama pikiran nih berantem. Kalau pikiran mikirnya duit, Sekarang enggak sih, salah lagi. Akan aja nanti mikirnya itu lagi. Tapi gini, itu bonus. iya, kalau sebenarnya kan kita main di dunia digital ini kan Pak sebenarnya ya, kalau aku pribadi ya, mungkin kawan-kawan yang lain juga pasti berpikiran sama lah.
Duit itu adalah bonus dari pencapaian yang udah kita dapat. Tapi kalau misalnya emang bener-bener pengen berkarya, pengen menghibur, pengen aktif aja gitu, pengen cuma dapat gelar sebagai konten kreator, nggak ada mikir duit sih. Aku sampai sekarang di TikTok itu nggak ada duitnya, Pak. Tapi ngalir terus. Ya alhamdulillahnya endorse. Ya cuma dari situ aja. Kalau yang lain-lain upload video mana ada AdSense ya di TikTok. Nggak kayak YouTube. Termasuk baju. Asyik. Bisa kali lu saki. Iya. Ki, lu seki. Anto. Ini apa nih? Life of the Classic Party. Banyak. Iya. Nah dari TikTok itu aku dapat gitu. Dapat baju. Baju, sepatu. Itu rata-rata dia kayak masuknya tuh yaudah saling support ya gitu. Oke. Bicara saling support. Apa nih? Aku dari 2017 ya gitu. Terjun ke YouTube. Aku platform pertama YouTube. Langsung ke YouTube. Dari mulai belum ada bisa AdSense itu waktu itu. 2018 baru bisa AdSense. Iya. Iya. 2017 belum bisa AdSense. Oh iya. Iya, 2018 baru bisa AdSense. Oh iya. Pura-pura excited gitu aja. Oh iya. Biar agak tertarik. Iya. Sekarang suka kayak gini aku, karena nggak berasal dari radio suka lupa dia. Apa tadi? AdSense. 2018 baru bisa AdSense. 2017 belum. Nah, murni berkarya. Dari 2017 ke Sampai aku nyentuh ya sampai sekarang sih, gitu. Artinya tadi yang masalah support ya. Ya, masalah support tadi. Dari 2017 2018 mulai AdSense sampai sekarang itu aku mengetahui pola kreator ini ketika membuat konten ya berkarya. Iya kan? Jumpa sama kreator lain, tukar karya. bener. Hari ini, mohon maaf. Ya, mohon maaf. Saya membuat konten ini pure pengen silaturahmi. Bener. Karena jujur, kalau dilihat nggak banyaknya penonton podcast ini. Bacritku ini. Oh ini banyak ini 4M. Jelas. 4 juta nih. Amin. Karena ada Randa. Nggak ngaruh juga ya kan? Siapa sih Randa ini katanya? Siapa tahu? Oh iya bisa jadi. Nanti kan kau potong-potongin mungkin masuk karena TikTok. pembahasan kita ya kan? Iya. Bisa jadi. Itu. Ya, banyak penonton ya. Bisa yuk. Apalagi bahas sandwich. Ya, aduh. Ya kan? Apa itu sandwich? Itu loh, es krim. Jangan di sini orangnya. Nah, aku nggak tahu sejak kapan pola ini ada. Karya kreator jumpa kreator bukan tukar karya. Jadi Karya tukar uang. Aduh. Nggak tahu pola ini siapa yang bawa. Iya Dan sih. sampai di Sumatera Utara, di Medan, dan aku ngerasain ketika aku mulai bangkit lagi ya di YouTube, aku ngerasain pengen ngajak collab siapa ya. Nah, ketika Bapak ngundang mereka, ternyata mereka minta duit. Yes. Ini nanti ambil yang bagian ini, aku mau posting di TikTok ya? Iya, boleh. Memang kreator-kreator di Medan ini, Iya. kalau nggak ada duitnya star syndrome semua, Pak. Biar tahu Bapak. Serius. Itu siapa yang bawa pola ya? Kan Anda adalah influencer di Medan. Kalau yang bawa polanya aku nggak tahu. Oke. Tapi memang sejauh ini pengalamanku jumpa dengan mereka-mereka yang punya followers banyak, subscriber banyak. Kalau nggak ada duitnya malas gerak. Iya. Dan ada satu pola lagi yang aku baru tahu. Apa tuh? Apa ya? Red card itu berdasarkan followers. Aku geram. Jadi harusnya berdasarkan apa? Tidak, berdasarkan kualitas karya harusnya. Itu yang terjadi waktu itu sama aku. Paham? Paham sih. Enggak, ini bener. Menarik. Dulu yang Menarik. yang kita tawarkan ketika ada endorse, yang kita tawarkan adalah Kak, ini kita pakai kamera ini. Proses editnya aku seperti pakai ini. itu loh, Pak. Dengan pola itu aku masih sampai sekarang. Bener kan? Iya. Nah, hari ini polanya, Kak, followers aku segini. Red card-nya segini. Loh, tapi kemarin followersnya masih segini. Sekarang udah naik. Oh. Dan yang aku baru tahu juga, 10.000, ini nggak tahu di Medan doang atau di luar juga ya, 10.000 followers TikTok itu 100.000 red card-nya. Bener? Berarti kalau 100k 1 juta? Iya. Oh, aku nggak tahu itu sih. Nggak tahu ini pun.
Ini Aku red card buat asal-asal. aku pernah mancing sekali. Aku pernah mancing sekali. Ya. Dapat ikannya. TikTokers, TikTokers mancingnya pakai endorse lah. Ya itu. Terus aku chat pakai akun pribadiku. Dan kebetulan dia kenal aku nggak kenal. Tapi dia tahu. Dia tahu aku ternyata bisa dikurangin. Nah Terus? gitu. Artinya aku nggak klek aja dengan pola harga sesuai followers. Kalau Yang dikasihkan bukan followers nih, penonton. Iya. Dan viewers. kalau dulu tuh penonton, dan aku dari dulu nggak pernah ngasih red card mahal karena aku yakin gini. Misal contoh Mancis, aku ngendorse Mancis. Misal Mancis ini mereknya Lusak. Baju tuh lusak, baju. Ya, misal merek Mancisnya Lusak, dia ngendorse aku. Dia bilang berapa red cardnya. Aku lihat dulu kemampuan aku untuk ngasih penonton dia berapa. Oke. Dan jadi tanggung jawab aku ketika produk ini nggak laku. Oke. Paham nggak? Paham. Nah hari ini yang penting endorse aja. Buat aja video, mau laku mau nggak jadi tanggung jawab kita kan itu. Ya, itu mungkin penyakit beberapa konten kreator kan. Tapi aku pribadi ada rasa beban tersendiri ketika Kenapa gitu? nggak laku loh, kasihan. Kalau gitu tahu gitu nggak usah aku kasih bayar. Nah, aku pernah pakai pola itu, Pak. Maksudnya kayak ini kan di DP dulu nih. Di DP, bayarannya kan di DP dulu. Setelah aku tahu ternyata barang yang kupromosikan nggak laku nih dari followers aku. Pas mau pelunasan, itu aku nolak. Udah Kak, nggak usah dilunasin. Karena kan nggak laku kan. Itu. Gitu. Tapi kalau misalnya laku, yaudah aku minta pelunasan lah. Nah, sama kalau aku red card, ini aku pribadi ya. Aku tuh nengok tanggal. Oh gitu. Misalnya dia nawarin dari tanggal 1 sampai tanggal 10, itu kan masih awal bulan kan? Oke. Nah, aku tekan. 10 juta aku bilang, 7 juta, mau enggak? Oke. Masuk ke dari tanggal 11 ke 20. 3 juta aku tampung. Masuk dari tanggal 21 ke tanggal 30. 1 juta pun lepas, Pak. Udah gelap akhir bulan. Ya betul. Betul. Jadi gak ada nego-nego red card. Cuman kalau ditanya memang, kenapa Bang satu video di TikTok itu Abang sekian katanya? Penjelasan aku kayak Bapak bilang tadi. Kak, aku ini pakai kameramen, aku pakai editor. Iya. Dan aku mengkonsep video ini. Sebelum aku ngetik, skrip udah kukirim duluan. Iya. Skrip video udah kukirim. Jadi tinggal nunggu kalian merevisi atau ACC. Iya. Baru jalan. Oke Bang. Dan aku pastikan penonton minimal sekian K, sekian ratus K. Cemana? Tertarik enggak? Berarti di Randa ngasih garansi penonton. Garansi penonton. Kalau Nah, itu misalnya bagus. Kalau misalnya nggak tembus nih 100K, ya udah bayar setengah aja. Itu bagus. Kalau yang lain-lain nggak tahu. Apalagi ketika nggak mencapai FYP atau batasan. Malu kan? Malu. Terus kita sebagai influencernya, kita ngasih garansi, kita kasih lagi yuk konten. Iya. Naikkan lagi yuk. Kita kasih bonus yuk gitu. Aku sampai nawarin tuh kemarin nih baru-baru ini. Ada kampus, ku sebut aja nama kampusnya. Haritano. Mahkota Trikom Unggul. MTU. Trikom. Mahkota Trikom Unggul. Sorry nih ya. Itu tuh bayarannya cuma 50%. Tapi karena perlakuannya mereka tuh baik sama aku ngasih 3 video. Bapak bayangan, aku ngasih 3 video di TikTok aku itu dengan bayaran aku udah ngasih red card tapi Bayar aku potong 50% lagi. Karena perlakuan rektornya baik kali sama. Ditambah lagi dia ternyata pengikut TikTok aku. Nah ini kan juga yang mungkin diresahkan Chandra Liau ya, ketika dia buat konten original. Tahu ya? Tahu nggak konten dia yang terakhir dia upload video, aku nontonin. Karena kan kreator-kreator yang sekarang, jujur nggak kenal siapa Chandra Liau. Aku alhamdulillah masih kenal. Karena ente udah lama. Iya. Maksud aku, nih orang-orang yang baru nih. Iya. Orang-orang baru terjun meledak. Dia nggak tahu. Nah, jadi ada satu konten originalnya si Chandra Liau itu buat bagi duit, tapi ATM-nya bagus karena kan dia lihat di TikTok ini duit yang dibagikan naik. Nah dia buat tebak berapa duit yang saya ambil, diblur, diikutin dong sama kreator-kreator baru. Sudah, yang bikin sakit hatinya
konten original di take down, konten yang plagiat tidak, dan naik dan lancar terus. Itulah. Kan nggak bisa ditebak TikTok berarti. Nggak bisa. Peraturannya juga banyak, Pak. Ngerokok nggak boleh. Bahkan itu ada peraturan sekarang untuk yang live di TikTok itu, minta gift tuh udah nggak boleh lagi. Oh iya. Kayak misalnya kayak bilang, makasih bang, ini tangan kita kayak gini, kena banned. Oh, berarti harus gini. Gini lah. Sama gini. Oh gitu boleh. Boleh. Tapi berkah selalu boleh. Boleh, berkah selalu boleh. Oh, Maksudnya iya. kayak bilang kan, bang gift aku dong. Atau bang bantu aku dong, misalnya lagi PKPK nih, itu udah nggak boleh lagi. Nggak boleh. Tangan kayak gini udah nggak boleh. Mandi tepung, challenge udah nggak boleh. Jadi mau ngapain? Iya. Nge-live gini aja lah, Wak. Halo, gitu aja. Tapi kemarin aku ada mungkin lihat story aku ya, ketemu sama rapat sama Bang Klip, Hit Me, yang kami berempat. Sama Wak John, sama Ya, Ahmed. sama Yuja, sama Ahmed. Kami berempat. Yang bisnis itu ya? Ya, kita ada arah ke sana untuk affiliate. Oh, affiliate TikTok. Ya, jadi lebih ngebantu UMKM. Bukan ngebantu UMKM dalam arti gini. Kenapa penonton ketawa? Ngebantu UMKM dalam arti yang ada di sini gini loh. Kenapa banyak produk di Medan itu tidak seperti produk yang ada di Jakarta? Sorry kupotong. Lakunya. Sorry kupotong. Kalau konteks kalian nih ya. Kalian bilang katanya membantu UMKM. Kenapa kalian tidak membuat video promosi untuk mereka saja tanpa menjadi affiliate? Enggak, gini, bukan. Yang jadi affiliate ini adalah influencer. Iya. Iya. Influencer jadi affiliate yang ngambil persenan. Karena mereka sudah tahu nih alur TikTok mau kemana. Ngapain ngambil persenan kalian kalau mau bantu UMKM? No, ini alur TikTok biar Anda tahu ya. Jadi bocoran dikit. Jadi aku bukan Yes, ngajak gak berantem apa-apa, ya, bukan ngajak berantem. gak apa-apa debat gitu. Iya. Karena ya memang aku juga agak risih dengan kalimat-kalimat para caleg membantu UMKM. Aku agak risih sebenarnya gitu. Sebenarnya nggak harus seperti itu gitu. Apa yang ya udah kalau emang mau bantu UMKM nggak usah pakai money politik. Betul. Kan gitu. Nah, Betul. tapi nggak di situ babnya gitu. Nah, ini mereka ini punya link yang sampai ke pusat sehingga mengetahui apa ini goalsnya TikTok. Langkah TikTok ke depannya. Ini biar mungkin bocoran dikit aja. Entah terjadi atau enggak. TikTok akan kerjasama sama GrabFood. Jadi kebayang nggak usaha-usaha kuliner yang ada di daerah itu ketika influence-nya lagi live makan, itu bisa langsung klik keranjang kuning, datang makanannya. Dia makan sama influencer. Gokil nggak? Gokil. Itu maksudnya. Cuman ke situ tujuannya. Beda lagi yang lain. Ada yang lain, artinya kalau yang tadi untuk affiliate dikumpulkan, influencer tadi dikumpulkan, jadi disiapkan wadah untuk live streaming, satu gedung disiapkan, itu di-scan, ya kan, masing-masing live streaming, ya kan, di belakangnya produk semua. Nah, bagi hasil. Berarti kan konteksnya bukan membantu. Konteksnya kita pengen dapat cuan. Tapi kan terbantu kan UMKM-nya? Terbantu. Semua butuh cuan. Iya, semua butuh cuan. Maksudnya aku tadi tuh yang nggak sepakat itu adalah kata-kata di pertama, membantu UMKM dengan cara TikTok affiliate. Iya kan? Aku pribadi nih Pak, kalau aku membantu UMKM, aku tinggal datang, aku buat video promosi, selesai. Aku nggak ada minta bayaran. Kalau niatnya memang pengen betul-betul membantu UMKM. Tapi kalau udah masuk ke TikTok affiliate, aku udah minta budget, berarti jatuhnya aku endorsement, bukan membantu, tapi untuk keuntungan aku pribadi. Nah, itu makanya yang aku harus garis bawahi. Tapi beda kalau gini. Kalau misalnya aku banyak duit, aku siapkan satu. Tapi kecuali membantu UMKM itu di nomor 2 kan. Dengan alasan kalian membantu UMKM ini menjadi alasan nomor 2, aku nggak apa-apa. Oke, kalau misalnya aku naik pendapat Rada. Aku banyak duit. Amin. Aku Ada limpul Pak situ. Banyak duit ada limpul lah ya kan. Ada kafe ya kan, limpul sini ya kan. Cair. Cuman 5.000 harga Anda ya. Iya. Diambil dong. Jadi lah goceng lagi. Enggak, ini petir. Petir bukan sembarang petir. Petir menyambar.
rumah si Ebel. Lanjut. Udahlah. Terima kasih yang udah hadir. Yel yel. Ya, jadi kalau misalnya aku siapkan wadah untuk membuat video-video untuk para UMKM yang biasanya harga pembuatan video UMKM itu 1 juta minimal, kita buat cuma 300.000. Menurut Anda? Bagus. Membantu? Membantu. Tapi cari cuan juga. Dari 300.000 tadi? ya nggak apa-apa. Maksudnya gini loh Pak. Berarti kan ada maintenance. Ada. Biaya maintenance itu kan? Balik lagi dia tujuan pertamanya itu apa? Duit kan. Tujuan pertama Sama itu besarin organisasi sih. tujuannya pertama itu adalah kita mencari keuntungan buat diri kita pribadi. Udah, walaupun kita udah punya duit banyak nih, kita ngasih modal gini, tapi tetap goalsnya itu adalah untung pribadi, Pak. Baru alasan yang kedua, kita membantu para UMKM dengan harga yang mungkin jauh lebih murah dibandingkan mereka harus mencari kreator-kreator yang lain, kan gitu. Iya sih, sepakat. Sepakat ya? Artinya gini, kalau memang mau bantu total, bukan menjadi tameng untuk mencari keuntungan. Banyak yang kayak gitu soalnya. Alasannya membantu biar apa? Biar dapat support dari yang lain-lain. Biar dapat investor. Tapi ternyata dana yang didapatkan ini untuk keuntungan kita pribadi, kan kita yang jahat. Iya kan? Ya. Nah, Anda ini kan influencer. Saya nggak tahu. Banyak Yang bilang gitu banyak sih. penonton di TikTok Anda. Iya kan? Sebenarnya kan banyak. gini, influencer tuh apa dulu? Adalah orang yang harusnya bisa menginfluence banyak orang dengan apa yang dibuatnya. Iya kan? Itu adalah kategori influencer. Banyak nih di Medan yang ngaku-ngaku influencer, tapi aku nggak tahu dia ngapain. Yes. Apa konten dia tuh ngapain? Berpengaruh? Tidak. Kalau ditanya, aku influencer tentang apa? Radio. Aku banyak edukasi tentang public speaking. Bagaimana caranya kalian harus tetap dengerin radio? Apa alasan kalian harus denger radio? Karena radio nggak bakal mati selagi masih ada mobil. Betul. Betul. Iya kan? Selagi kota Medan masih macet, hidup radio. Iya. Tapi kalau udah nggak ada lagi, kayak pesawat semua orang. Mati radioku, ya Allah. Minum dulu. Nah, gini Randa, ada banyak pengikut Anda. Ada nggak cewek-cewek yang ngajak jumpa? Pastilah Pak. Cantik-cantik. Jelek-jelek. Ada yang zong berarti. Zong. Oh iya. Dan ketemu. Cantik itu kan relatif. Yang menurut Anda tidak cantik, tapi bagus buat tapi budi. kahitna. Cantik. Terus respon Anda ketika ketemu? Ya kita kan gini loh Pak. Sebelum aku jadi tiktokers, bahasanya tiktokers lah ya. Sebelum aku jadi tiktok, aku tuh udah duluan menyandang sebagai penyiar radio. Dan penyiar radio ini sebelum aku kenal yang namanya followers ini, aku tuh udah sering dulu tuh 2018 tuh orang datang ke radio minta foto lah, ngantar baju, ngantar makanan. Aku udah star syndrome di situ tuh. Aku nggak ngerasa Anda star syndrome. Nggak, dulu di situ. Oh, dulu di situ. Sebelum kita kenal berarti. Iya, sebelum kita kenal. Sebelum aku main TikTok, main Instagram, aku udah duluan nih ngerasakan hype-nya Bang Randa nih ya. Bang Randa penyiar ya gitu. Udah duluan aku ngerasakan itu. Minta foto, datang ke radio, ngasih baju ulang tahun segala macam. Makanya begitu main TikTok, ada yang kayak gitu, aku udah terkejut lagi. Udah memang kayak gini polanya gitu. Emang gini, kalau bahas star syndrome, emang apa maksudnya sebelum star syndrome? Tadi masih bahas cewek, masih belum lengkap. Pernah nggak jumpa cewek bau? Bau badan? Iya. Pernah lah. Ketika jumpa apa yang kau bilang? Nggak ada lah. Karena kau belum kenal Baba Parfum. Itu dia bridgingnya dah. Hari ini ada Baba Parfum, tips untuk wangi setiap hari. Ada, tinggal dipilih Randa untuk kau satu. Nantilah aku ngambil aja nanti ya, jangan. Ambil sekarang. Nggak enak tengok kon-kon yang lain. Tapi boleh juga deh ya. Iya, ambil aja. Iya, jadi bisa disaranin itu. Balik lagi ke star syndrome. Menurut Randa star syndrome itu apa? Star syndrome itu adalah bintang, Ndrom, penyakit. Berarti bintang yang penyakitan. Star syndrome itu menurut aku adalah penyakit mental yang dimana dia tuh menganggap bahwa diri dia tuh bintang. Ya gimana?
penyakit mental yang dia menganggap kalau diri dia tuh bintang. Maksudnya diri dia tuh terkenal, diri dia tuh paling baik, paling bagus, paling wow segala macam. Itu adalah star syndrome. Oke. Kalau dikatakan dia lupa akan teman berjuang ketika dia susah payah. Oke. Itu sindrom apa? Apa ya? Apa lo mau ku jawab ya Allah? Masalah internal kalian dua lah itu. Karena banyak kan? Enggak ke situ arahnya. Kan banyak kan? Banyak. Dan aku rasa Anda juga ngerasain kan? Randa juga ngerasain kan? Ngebantu orang sudah naik lupa siapa yang ngebantu. Betul, itu termasuk di belakang kamera juga cerita si Iki William. Nanti kita coba dudukkan di sini cerita gitu. Itu termasuk berarti. Mungkin bisa jadi, Pak. Oke. Atau memang nggak tahu diri. Memang orangnya nggak tahu diri aja udah. Banyak orang nggak tahu diri kan, duduk aja dia terus. Karena nggak tahu dia diri. Iya. Makanya duduk aja dia. Ih, lucu kali Anda. Sadap. Gila ini karena efek kangen sejam loh dah. Kita ngobrol berdua nggak ada yang ganggu loh. Serius. Gak terasa. Sejam loh dah. Kita ngomong berdua gini loh, nggak ada yang ganggu. Bapak ngomong sama penyiar radio pula aja. Iya. Ngomong sama MC ya bercakap aja lah terus. Tapi cocoknya emang. Nanti kita buat part 2. Aku lebih punya planning kita buat playlist baru. Kita berdua sikat satu narasumber. Hah? Kita undangin narasumber siapapun, kita sikat. Boleh. Anda basicnya penyiar, saya basicnya pemain bola. Mau main kreator? Enggak. Main bola, ayo kita main bola hari Minggu. Sama sandwich juga. Oh iya? Sama Iki William. Enggak ada sepatu bola. Pokoknya klub bola kami isinya seleb-seleb semua tuh. Oke. Balik lagi, kalau kita buat playlist satu untuk itu bisa? Boleh, nanti kita bicarakan di belakang. Ya. Kita berdua hostnya, bisa. aku co-host saja berarti. Bisa. Ya, co-host ngenimpa-nimpa aja. Tapi syaratnya cuma satu. Tukang lempar aja aku. Bintang tamunya harus cewek semua ya. Nggak bisa pelangi. Nggak bisa ya. Sama aku nggak ada tahu. Tapi kalau cewek semua mau aku. Ya itu tugas Anda lah mencari bintang tamunya. Karena Anda belum menikah. Karena saya sudah menikah, bukan tanggung jawab saya mencari. Iya sih. Karena selama ini saya mengundang bintang tamu cewek harus tahu istri. Sarifah ini bagus tuh. Dia MC loh. Hah? MC. Dia katanya ngefans sama Randa. Serius. Halo Sarifah. Asik. Itu nanti aku cut masukin ke Instagram. Collab terus tag ke dia. Oke Randa, ini banyak kali yang ngantri mau podcast Randa. Ada 1, 2, 5, 6, 7. Banyak 1.000 orang. 1.000 Udah kayak konser Noah. Konser sandwich. Aku masih anak sekolah 1 SMA. Kau jadi marah-marah, gila cemburu buta melihat kau berjalan dengannya. Asik. Udah kau ambil parfumnya tadi? Udah aman tuh nanti. Gak kau hargai. Bawa parfum produk lokal. Biar kau tahu, aku bukan ini karena emang katanya emang seperti itu terbukti. Produksi parfum yang produksi. Bentar lu. Jelaskanlah dulu parfum ini. Habis itu parfum yang produksinya terbesar di Indonesia Baba. Katanya seperti itu. Dan yang punya orang Deli Serdang. Oh, gitu. Deli Serdang. Iya. Serdang. Vokalis sandwich dari Serdang juga. Baba Parfum is the best. The best. Pokoknya. Tinggal satu sih, tapi kalau memang ada produk lain mau masuk boleh lah. Boleh lah. Tapi kan Pak, ada duit nih kan? Kita podcast gini kan, ada kan? Bayarannya ada. Uang minyak awak masa nggak ada uang minyak awak? Nggak, ini serius kau ngomong. Cemana? Kan nggak itu ngomongnya. SM Raja kan jauh Pak, nggak ada ngomong gitu ndat. Sama. Nggak adanya. Sama. Parah. Yang kupikir dari tadi ada percakapan ini duitnya. Baliklah aku. Iya. Nggak ada rupanya. Iya. Udah. Ya udahlah, udah sejam ya kan. Terima kasih udah nonton video ini guys. Tapi jangan lupa like, comment, and subscribe. Karena sudah sejam, nggak apa-apa nggak dibayar. Terima kasih udah nonton video ini guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan kunjungi Konawa, minum Baba Parfum. Kebalik.
make Baba parfum dan minum Konawa. Terima kasih nonton video ini guys. Tapi jangan lupa like, comment, and subscribe. And I'll see you in the next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah balikin duitku.